Saat ini pemerintah tengah fokus untuk mengeksekusi lahan yang terlibat kasus BLBI. Di antaranya adalah lahan milik Tommy Soeharto, di mana lahan ini telah dieksekusi yang nilainya sebesar 600 miliar. Tak tanggung-tanggung, pemerintah melalui Menko Polhukam menggerakkan atau mengerahkan sebanyak 400 lebih TNI untuk mengeksekusi lahan ini. Tapi lagi-lagi sebenarnya dari pengerahan untuk eksekusi lahan ini, menurut warganet Plus 62, yang terkenal keganasannya adalah perbuatan yang sia-sia atau alias mubazir. Mengapa demikian? Karena memang lahan yang dieksekusi ini lahan yang tidak ada perlawanan dan juga tidak ada memiliki penghuninya. Jadi untuk apa mengerahkan TNI sebanyak itu? Kata komentar warganet Plus 62. Akhirnya pemerintah pun lagi-lagi dibuat malu ya karena tindakannya sendiri. Nah, kita beralih ya, sementara itu pemerintah fokus ya memberantas ya, atau menyita aset-aset dari kasus BLBI. Sekarang publik perhatiannya lebih terfokus kepada masalah bisnis PCR ya yang melibatkan dua menteri sekaligus. Ya. Siapa dia? Yang pertama kita tahu adalah menteri segala urusan ya. Jadi menteri ini apapun urusan kebijakan pemerintah yang strategis pasti ikut untuk di dalamnya. Apakah itu yang berkaitan dengan kementerian atau nomenklatur yang dipimpinnya atau tidak, dia pasti terlibat dalam kebijakan-kebijakan yang strategis itu. Makanya banyak warganet yang berkomentar ya, warganet Plus 62 tentunya, yang mengatakan bahwa Pak Menteri ini adalah menteri segala urusan. Atau dalam bahasa institusionalnya adalah beliau ini adalah sebagai Perdana Menteri. Kalau Pak Jokowi sebagai Presiden, maka Perdana Menterinya adalah LBP ini. Konon kata komentar warganet Plus 62. Memang di negara kita menganut sistem presidensial ya, tapi praktik di lapangan adalah sistemnya yang melaksanakan sistem pemerintahan yang semua mengambil alih adalah Bapak LBP ini. Oke, kita kembali ke masalah bisnis PCR ya. Pertama-tama sekali Pak LBP ini atau opung kita ini membantah bahwa dia terlibat dalam aktivitas bisnis PCR ini. Tapi seiring waktu berjalan ya, terkuaknya ya terus dikejar oleh warganet Plus 62 sampai-sampai melibatkan tenaga ahli yang fenomenal. Siapa lagi kalau bukan Bang Ali Ngabalin, harus turun tangan untuk mengklarifikasi bahwa yang menjadi tuduhan Pak Menteri ini terlibat di dalam bisnis PCR adalah semata-mata fitnah dan juga karena faktor iri hati. Namun sekali lagi hati-hati ya Bang Ali Ngabalin dalam menyampaikan pernyataan-pernyataan. Karena catatan digital dan juga hasil dari penelusuran warga Net Plus 62 ini sangat luar biasa. Akhirnya ya, seiring waktu berjalan, Opung Luhut pun mengakui bahwa dia juga berbisnis tapi tidak mengambil keuntungan. Konon katanya begitu gitu kan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena memang Opung Luhut ini tercatat memiliki saham di PT GSI, yang mana PT GSI ini terafiliasi atau terhubung langsung kepada perusahaan-perusahaan seperti PT Toba Energi yang dimiliki oleh Pak LBP ini. Nah, ini tentunya membuat publik semakin bagong ya, semakin bingung ya. Ini pertama dia tidak mengakui, terakhir dia mengakui tapi tidak mengambil untung begitu kan. Memang bisnis PCR ini sangat-sangat menggiurkan ya, karena memang dimonopoli oleh satu perusahaan saja atau pemerintah ya kan. PCR ini setidaknya kemarin kita kutip dari berbagai sumber, per hari itu bisa menghabiskan 5.000 pieces PCR ya untuk kebutuhan bagi masyarakat yang berpergian jauh ya. Karena memang ya kawan ini sudah menyiapkan ya, dia sudah mengatur strateginya, membuat aturannya. Tapi yang menjadi pemain dia juga. Nah, ini yang tidak fair begitu kan. Jadi dia atur, kita sekarang diatur nih ya. Ketika kita ingin bepergian lebih dari 200 km, maka kita wajib melakukan PCR atau tes antigen kan begitu ya kira-kira. Selain juga vaksin ya. Harus kita menunjukkan kartu vaksin ya, minimal pertama atau yang sudah yang kedua. Itulah kebijakan pemerintah ya. Tapi akhir-akhirnya ujung-ujungnya adalah bisnis PCR yang menggiurkan tadi. Coba kita bayangkan, kalikan saja ya, 5.000 per hari dikali berapa harga PCR harga sekarang, itulah omsetnya, kemudian keuntungan nanti berapa persen dari penjualan, itulah yang menggiurkan keuntungan dari bisnis PCR ini.
Sampai bahkan ya ketika kita ingin bepergian jauh ya, pemerintah terus menggalakkan kebijakan yang semulanya protes dari publik ya. Tes PCR ini diharapkan dihilangkan, tidak ada lagi. Cukuplah cuman bisa menggunakan kartu vaksin saja masyarakat bisa bepergian ya. Apa gunanya dong ya? Kita sudah vaksin tapi tidak bisa berguna kartu vaksin ini. Untuk apa lagi gitu kan? Tapi kita disuruh juga tuh untuk tes PCR, tes antigen begitu kan. Dan ini tentunya mengeluarkan biaya yang lebih banyak lagi dalam kita untuk bepergian jalanan jauh. Oke. Nah, di samping bantahan tadi dari opung kita ya bahwa dia memang terlibat dalam bisnis tersebut karena memang rekam jejak dari perusahaan GSI ini tidak bisa dibohongi ya. Beliau memiliki saham di dalamnya, tapi pernyataannya beliau tidak mengambil untung. Oke lah, beliau tidak mengambil untung begitu kan. Nah, jadi kronologi kejadian mengapa PT GSI ini bisa terlibat dalam aktivitas bisnis yang menyeret-nyeret nama opung dan juga Menteri BUMN Erick ya, begitu ya. Karena memang di awal mereka berniat untuk membantu pemerintah ya dalam penanggulangan COVID ini. Konon katanya kalau pengadaannya menggunakan dana APBN, maka prosesnya panjang ya. Pengusulan dulu, pembahasan, bahkan sampai dengan pengadaan atau lelang. Sehingga proses ini cukup panjang. Inilah mekanisme yang menggunakan uang negara, memang seperti itu ya. Namun mereka berinisiatif bergotong royong dengan melalui PT GSI ini untuk mengadakan alat PCR tersebut dengan cepat ya, dengan ditanggulangi terlebih dahulu uangnya oleh mereka sehingga pelaksanaan itu bisa lebih cepat ya dan juga bisa dianggap lebih efektif untuk membantu masyarakat. Konon begitu kabarnya. Namun seiring waktu berjalan, ternyata stok alat PCR ini masih banyak ya, harus dihabiskan terlebih dahulu. Makanya pemerintah membuat kebijakan lagi ya. Memang ya tidak salah, karena memang mereka sudah menalangi dana talangan untuk pengadaan tes alat PCR yang konon katanya opung ini ingin membantu masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan niat beliau benar seperti itu ya, bukan untuk mengambil keuntungan. Nah, di samping ya bagaimana reaksi dari warganet plus 62 mengkritik dari Opung Luhut ini yang terlibat langsung dalam bisnis ya. Akhirnya kemarin tertanggal 8 November 2021 Opung Luhut mengeluarkan pernyataan bahwa hati-hati ya di DKI Jakarta akan meningkat klaster baru lagi saat ini. Kita waspada begitu statement dari beliau. Saya tidak tahu kenapa harus di DKI Jakarta. Mungkin karena memang keluar masuk pintu di ibu kota itu begitu banyak aktivitas masyarakat yang keluar masuk ya dari berbagai daerah maupun mancanegara. Dan inilah menjadi alasan pemerintah untuk menerapkan kebijakan bahwa ketika kita berpergian jauh harus menggunakan tes PCR atau antigen. Ya, apapun kebijakan itu sebaiknya kami menyarankan dari akar rumput ya agar tidak menyulitkan masyarakat seperti kita ini dari akar rumput, dari grassroots tentunya. Saya M. Hambali, kita berada di akar rumput.